Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua warga belajar pakai C kelas awal. Selamat sore yang ada di kampus PKBM Suta dan ada yang di rumah juga. Selamat sore. Selamat menyimak pembelajaran secara online ya, kalau bisa ya. Kalau ada kesempatan datang ke sini, datang gitu ya. Warga belajar yang di rumah lebih asik, lebih kita lebih atraktif ya, lebih menantang gitu. Kalau secara live mah ya, kalau secara secara langsung mah kita ya bertatap muka dengan kalian. Jadi Bapak tahu ya tujuan kalian datang ke sini, kita bisa tanya jawab dalam hal pembelajaran warga belajar terutama ya. Oke, warga belajar kalau ada yang kerja setelah pulang kerja boleh ikutan di sini, atau yang enggak kerja sama sekali juga boleh datang ke sini langsung untuk kita belajar bersama. Oke ya. Oke, warga belajarku yang Bapak banggakan, tapi Bapak pengen tanya dulu nih ya. Berarti kita membahas mengenai ini ya. Membahas mengenai modul 1 ya dari materi PKN ya. PKN itu apa? Pendidikan dan itu mengenai apa sih? Bidang keilmuannya saya pengen tahu mengenai apa? Oke, warga belajar yang di rumah sama-sama nyimak ya. Materinya ini ada di modul 1 paket C kelas awal ya. Kalian ada kan punya? Udah punya? Materinya udah dibagikan belum? Nanti minta ke adminnya materinya. Ada di admin, jadi khusus untuk paket C kelas awal, kelas tengah dan kelas akhir ada ya. Nanti kalian tinggal menyimak aja, gak banyak nulis, kalian tinggal garis bawahi dari pembahasan yang penting-penting aja ya. Paham? Kalian waktu pas kemarin yang beres datang nggak? Datang. Oke ya, luar biasa. Nah, mengenai apa sih tadi saya pengen tahu pendidikan, kenapa sih kita belajar PKN, pendidikan kewarganegaraan? Ayo, kita membahas mengenai negara kita, negara Indonesia ya. Terus mengenai apa lagi? Undang-undang dasar. Terus apa lagi? Kalau dengan Bapak belajar ya, itu siap-siap untuk ditanya. Paham? Hidup nggak itu? Lebih hidup kan? Ya nggak? Lebih tertantang. Jadi kita tidak monoton. Ya nggak? Tidak monoton kayak kalau di ini saya nggak terus terang aja. Nggak puas gitu ya? Ya nggak puas untuk memberikan statement, menjelaskan apa-apa materi yang akan diberikan ke kalian. Benar nggak? Enakan begini kan ya? Kerasa ya, makanya lewat Jumi, lewat online gitu saya nggak kurang, saya nggak senang ini ya, lewat langsung tatap muka begini ya. Oke, PKN mengenai belajar mengenai negara ya, kemudian negara kita, kemudian undang-undang ada yang bilang seperti itu. Terus apalagi kira-kira? Peraturan perundang-undangan, benar. Terus apa lagi? Iya benar, apa? Pemerintahan, benar. Pemerintahan, ya kamu? Benar. Nggak usah tegak. Ya, politik. Yes, good. Politik, benar, pemerintahan. Terus kamu? Ya nek, kamu nek apa? Benar, hampir benar. Udah benar. Bapak aku tanda ngomong apa? Kira-kira apa? Apa ya? Hampir benar, baru tadi apa? Kebijakan negara. Itu. Benar. Cerdas Bu. Apalagi? Iya, kerukunan beragama, benar tadi kan? Iya, warga belajar, alhamdulillah ya, berarti Masya Allah luar biasa ya, siswa di sini pada cepat tanggap ya. Walaupun saya duluan menjawab ya kalian ya, tapi bagus ya tanggapannya. Warga belajar yang di rumah pun sama ya, harus menyimak ya. Ini di modul 1 ya, tentang etika pada pemerintahan ya, PKN
pemerintahan. Yang dinyalain ini gerah ya, apa ibu ya? Kalau ini tuh gerah ya. Oh, berapa? Di ini ya. Apa dalam Ah? masih ada dari luar? biasanya Kalau itu, terus iya. Ini tuh bisa nyala yang atas. Oh gitu. Nyala sih, oh jadi bisa tuh. Hah? Nyala, nyalain bisa. Bisa yang bulat kayak ini. Jangan kayaknya Pak, ada kabelnya apa? Nggak tahu ini mana. Ada pembeli. Coba di posisi. Oke ya, lanjut ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai etika roda pemerintahan ya. Niatkan ya, kalian sebelum datang ke sini, sebelum sekolah itu kalian harus tanamkan niat saya harus ikut pembelajaran di PKBM itu. Dengan pelajaran ini saya harus dapat ya, dapat materinya gitu ya. Harus jadi CP, tujuan pembelajarannya, CP-CP-nya harus dapat kalian ya. Ya nggak? Ya, Pak. Ya, kalian datang ke sini harus dapat yang tadinya tidak tahu, harus tahu, yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti ya. Ya. Itu kan. Kalau misalkan tidak punya tujuan datang ke sini cuma datang aja, nggak punya tujuan, capek-capek ya, buang-buang waktu ya Bu ya. Ya nggak? Satu buang waktu, yang kedua buang tenaga, yang ketiga hampir ya karena berongkos, benar nggak? Ya. Benar Pak? Iya. Ya. Oke ya, kalian sudah menjawab tadi ya berbagai pengertian daripada ilmu pendidikan keluarga negara. Kita masuk ke etika roda pemerintahan, pendidikan Pancasila keluarga negaraan paket C secara SMA ya. Ini untuk paket C kelas awal ya. Nah ini dia ya, tapi sebelum ke materi Bapak pengen menjelaskan dulu ininya ya. Di materi modul pertama ini kalian membahas mengenai unit pertama ada ini ya, Trias Politika Indonesia ya, Trias Politika Indonesia ya. Ya, ini teh dalam bab apa ini? Dalam bab apa tadi? Dalam apa? Dalam materi etika roda pemerintahan ya. Ini modul 1 ya. Di dalam etika roda pemerintahan tuh 1 Bapak akan membahas mengenai ini ya, mengenai ini 1 Trias. unit satunya Trias Politika ala Indonesia. Yang kedua apa? Nih nanti ada di bukunya ada aparatur negara yang melayani. Unit 3-nya tentang pemerintahan daerah yang mensejahterakan. Nah, jadi warga belajar yang di rumah ya, yang di kampus kita ini mengenai materi modul 1 ya, mengenai etika roda pemerintahan itu ada 3 sub ya, atau 3 bab yang akan dibahas. Pertama apa? Trias Politika ala Indonesia ya, itu yang pertama ya. Nanti mengenai apa pembelajarannya ada di sini, pembahasan nanti ya. Kemudian unit 2 setelah Trias Politika ada aparatur negara ya. Nah ini aparatur negara, ada penjelasannya nanti ya, aparatur negara yang melayani. Kemudian di unit 3-nya ada pemerintahan daerah yang mensejahterakan ya. Pemerintah daerah yang mensejahterakan. Jadi ada 3 bab, ada 3 sub ya, 3 sub bab ya.
Oke, ya waktu belajar. Sebelum ke materi yang unit 1, mudah-mudahan bisa ke unit 2, kalau tidak mungkin nanti minggu depannya lagi ya. Kita bahas nanti trias politikal Indonesia. Tapi sebelum ke trias politikal Indonesia, nih modul 1 itu kan etika roda pemerintahan. Kalau kita membahas mengenai etika itu apa sih? Etika perilaku, benar. Etika itu apa lagi? Selain perilaku, sikap, betul. Terus etika. Oke ya, luar biasa kalian ya. Jadi etika roda pemerintah itu adalah cara perilaku di dalam kehidupan pemerintahan di negara kita, negara Indonesia ya. Itu kita bedah bersama-sama ya. Oke, masuk unit 1 trias politik Indonesia ya. Tapi tujuan pembelajaran ini mengacu pada tujuannya ya. Saya bacakan dulu tujuannya. Nah ini ya, tujuannya yang diharapkan setelah mempelajari modul ini, kalian sebagai warga negara Indonesia ya, sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga belajar di PKPMDC, kalian harus bisa mengembangkan sikap kewarganegaraan yang berupa ungkapan rasa syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama kepercayaan yang dianutnya ya. Suka bersyukur enggak kalian? Suka bersyukur tidak? Itu harus bersyukur ya. Berupa ungkapan rasa syukur kita menunjukkan penghayatan pengamalan ajaran agama kepercayaan yang dianutnya. Kemudian harus bersikap jujur ya, jujur sepahit apapun gitu ya, warga belajar, sepahit apapun, sesakit apapun kita harus jujur. Jujur itu makanya orang yang jujur itu selamat tuh ya, benar nggak? Ada orang selamat ya, dunia dan akhirat gitu ya, benar. Banyak kan orang di negara kita, orang pejabat, pengusaha, kebanyakan cerdas-cerdas ya orangnya ya, pintar-pintar ya Bu ya, benar nggak? Benar, pintar-pintar kan? Ya. Tapi nilai kejujurannya nggak ada, gitu ya. Sehingga apa? Korupsi. Yes, seperti itu, sehingga korupsi, sehingga menyalahgunakan wewenang, benar. Kita bukan orang bodoh, bukan orang malas, orang cerdas, orang pintar, tapi nggak punya etika, ya nggak punya, ya kejujurannya lemah, gitu ya. Ya nggak? Ya, bisa dimanipulasi, bisa, ya nggak jujur lah, gitu ya. Itu ya yang akhirnya kan kecelakaan gitu ya. Oke, jadi orang yang jujur itu luar biasa ya. Walaupun pahit, walaupun sakit, tapi tetap kita apa ya, itu bakal membawakan kita ke arah jalan yang lebih baik nantinya. Ya, pasti suatu saat akan menemukan manis dari buah kejujuran itu. Ya nggak? Tapi kalau dari buah kebohongan, kemunafikan, pengkhianatan, nanti akan membawakan hasil yang pahit di akhirnya. Paham? Paham? Nah itu, jujur, disiplin. Ya harus disiplin. Sebagai warga negara, sebagai warga belajar, kalian sekolah sekarang harus disiplin, punya rasa disiplin. Ya, terutama disiplin pada diri kita sendiri. Sekarang mah kita nggak nganggur lagi kan. Saya punya tujuan, saya punya keinginan, saya sekolah, berarti saya harus disiplin dari segi apapun ya Neng ya. Ya enggak? Supaya apa? Supaya harapan besar kalian, supaya cita-cita kalian itu tercapai. Apa yang diinginkannya? Disiplin. Ya apapun disiplin, komitmen sama ya. Komitmen, konsisten, santun. Dan kalian itu sekolah berarti harus santun ya. Kemudian beda dengan orang yang nggak sekolah, ya nggak? Ya nggak punya sopan santun, nggak punya ini. Kalian siswa sekolah, jadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Harus santun, sopan santun gitu ya. Diajarin ya di sekolah. Oke. Kemudian peduli, ya harus mempunyai rasa peduli yang tinggi, ya Bu ya. Rasa peduli itu rasa apa? Simpati dan empati ya, iba gitu ya. Kalian jangan cuek-cuek bebek gitu ya. Iya nggak? Ya. Biarin aja orang lain, bukan teman kita, nggak boleh gitu. Misalkan ada orang tua di jalan yang menyeberang, ayo kita seberang gitu ya. Biarin udah tua cuek, kita nggak salah.
Kita sebagai warga negara kan belajar, benar nggak? Ya. Nah itu. Jadi ikut peduli. Ya. Kemudian gotong royong, kerjasama, toleran, damai. Ya. Nah ini ya harus toleran, kita menghargai sesama walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda ras, suku, budaya, ya, tapi tetap kita toleran, ya, kerjasama, ya. Terus mempunyai rasa tanggung jawab, ya, harus punya rasa tanggung jawab, gitu ya. Kemudian responsif, kalian siswa sekolah harus apa-apa tuh harus cepat tanggap, harus cepat respon, ya, dalam keadaan seperti apapun, gitu ya, respon. Kemudian proaktif, ya, jangan pasif, jangan diem, jangan. Jadi harus proaktif. Jadilah siswa yang aktif, ya, disiplin, gotong royong, toleran, punya kejujuran, tanggung jawab, ya, responsif. Kita aktif dalam segala hal, dalam segala bidang. Apalagi sekarang mau menghadapi hari kemerdekaan itu, ya, nanti ya tanggal 17 terus proaktif, ya, untuk memeriahkan kemerdekaan, entah itu dengan kreasi kalian, kreatif kalian, ya. Nah itu ya, itu jangan bulan, tahu bulan, dongak bulan, Kalau tarik. nah lawan tarik, dia bulan jadi diem, ya. Dia nggak asik gitu, ya, ya nggak? Ya. Tapi dia juga ada waktunya, ada kalau kita diam dalam apa dulu dan apa kita harus aktif gitu, ya. Oke, kemudian proaktif dalam menerapkan nilai-nilai dari tiap-tiap sila Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara kita, ya, dari lingkup pemerintahan yang terdekat di daerah sampai ke tingkat pusat. Nah itu, ya. Nah, itu. Terus tujuan yang diharapkan selama mempelajari modul yang kedua ini apa? Menguraikan nilai-nilai dari tiap-tiap sila Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dari lingkup pemerintah yang terdekat di daerah sampai ke tingkat pusat, ya, menguraikan nilai-nilai, ya, aturan-aturan dari tiap-tiap sila Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Tapi saya pengen nanya nih, kalian kan warga negara Indonesia, ya. Tapi saya pengen coba dari sila pertama hingga sila kelima. Sok, sebutkan. Kamu warga negara Indonesia bukan? Sok, sila pertama apa? Kedua, ketiga, keempat, kelima. Sebutkan. Satu, tujuan yang esa, benar. Dua, apa? Iya, benar. Kedua itu bukan yang beradab. Tiga, iya. Empat, masyarakatan. Diam. Empat, apa? Ibu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan permusyawaratan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan permusyawaratan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan. Terus kamu Satu. ya, tarik. Oh, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kehadiran kemanusiaan yang adil dan beradab. ya. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima, perwakilan apa? benar Pak? Tiga apa tadi? Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, terus lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. iya, bagus, itu ya. Ulangi yang ketiga tadi apa? Empat. Iya. Hai, kamu berapa tahun?
Hah? Hah? 26, beda dikit di bapak 24, 22 tahun. Saya cepat melupa. Belum pulang masuk. dengerin. Nih ya, Debira ya, Pancasila ya, satu. Itu dari SD kan ya? Ya. SD kelas 2, kelas 1 udah diajarkan. Kalian kalau mohon maaf kalau tidak bisa melakukan ini, misalkan kamu mau jadi pegawai negeri, mau ke ASN, misalkan terus mau kerja di BUMN, dites Pancasila udah apa? Udah lulus aslinya. Padahal itu pelajaran SD-nya, dia nggak? Ya. Nggak lulus. Coba bapak gini tes Pancasila di ASN dia di SD, tapi apa lulus tuh alhamdulillah ya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira segitu. Tapi kalau ditanya nekto salah, nggak lulus loh jadi pegawai negerinya. Lebat kan? Ya nggak? Ya. Ya. Kalau grogi nggak lulus. Hah? Kalau grogi nggak lulus. Asal groginya jangan parah, maksudnya grogi cuman tapi bisa jawab. Tapi kalau misalkan groginya mengantuk kemana-mana gagal. Iya itu ya, jangan dianggap sepele ya. Paham? Satu lagi, sekali lagi kamu yang keras kedengeran nggak bu? Tuh Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. nah gitu. Ulangi. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yes, nah itu ya. Bagus ya. Lalu kapalnya ya akan tinggal di mana? Oh, kamu tinggal di mana? Di ya. Kerja nggak? Nggak, ngapain di rumah? Main apa? Main apa? Ya, main FF pak, iya ya, nggak apa-apa, it's okay ya. Tapi kamu sekarang punya tanggung jawab kewajiban sekolah, benar-benar ya. Kenapa pengen sekolah kamu? Aku pengen dapat ijazah biar kerja biar Kamu dapat ijazah unggul, keilmuannya. Tapi bapak tenaga kuliah minta, ya, ya, ilmu pelajaran ya. Paham? Nah, tapi saya belum masuk dulu Pak. ya jangan ke bapak kan ngajar loh kan nanti ya. Oke, nanti masukin lu nanti akan ini ya. Ini siapa? Kamu? Ada di bawah. Oh, di bawah langsung nanti ya, masukin ya. Maya nanti ya Pak. Kamu ada ini gitu ya, paham ya? Ya. Oke. Nah itu, oke masuk itu tujuannya ya. Jadi harus tahu ya. Jadi kalian kerja, apalagi masuk kerja ke pemerintahan, kamu harus paham banget tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar negara kita yang punya. Iya. Nah itu jangan lupa ya. Masa kalah sama anak ibu tahu misalkan sila pertama hingga terakhir Pancasila ya. Anak ibu tahu, ibu nggak tahu. Ya, jadi misalkan mau belajar apa PKN mungkin sila pertama sampai akhir, kalau nggak bisa kan mau, ya kan? Oke, warga belajar itu yang saya banggakan masuk ke trias politika ala Indonesia, ya. Nah ini dalam memahami kesatuan politik yang namakan negara, ya, yang dinamakan negara. Dan ini ya, nggak dinamakan negara. Ya. Kita akan dihadapkan dengan adanya
kekuasaan negara. Siapakah yang memegang kekuasaan negara itu siapa? Trias Politika yang beranggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 kekuasaan. Itu menurut Budiarjo dalam bukunya ya, halaman 151 2006. Pertama, ada Trias Politika itu ada kekuasaan legislatif ya. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Ini yang ketiga ya, dalam sisi pemerintahan kita teh. Ya ada 3 apa? Ada 3 kekuasaan Trias atau Politika, 3 kekuasaan di pemerintahan di negara kita. Pertama, kekuasaan yang bersifat legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat undang-undang, peraturan perundang-undangan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kekuasaan eksekutif. Ya, kekuasaan eksekutif berarti kekuasaan yang melaksanakan daripada undang-undang itu sendiri, ya, yang melaksanakannya. Ya, yang pertama tadi legislatif yang membuat, eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga atau kekuasaan menjadi kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang tersebut, ya, yang mengadili kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang tersebut. Nah itu maksudnya ke dalam yudikatif. Nah itu yang dimaksud dengan Trias Politika di sisi pemerintahan kita. Ya, ada badan legislatif, ada badan eksekutif, dan ada badan yudikatif. Badan legislatif adalah badan untuk membuat undang-undang. Badan eksekutif adalah badan untuk yang melaksanakan daripada undang-undang itu sendiri. Dan badan yudikatif adalah badan yang mengadili, kekuasaan yang mengadili daripada perundang-undangan gitu ya. Kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran, ya, pelanggaran dari undang-undang tersebut yang dibuat gitu ya. Jadi ada 3 itu Trias Politika. Oke, warga belajarku yang saya banggakan, pakai C kelas awal. Apakah sama antara Trias Politika ya dan pembagian kekuasaan negara? Apakah sama antara Trias Politika dan pembagian kekuasaan negara? Kemudian apakah sistem pembagian kekuasaan negara itu bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dalam sistem pembagian kekuasaan negara? Apakah kalian mengetahui apakah nilai-nilai Pancasila itu? Nah itu sebuah pertanyaan di sini ya. Nanti yang kita jawab di pembahasan ini. Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kalian dapat dibaca uraian yang ada di materi kalau ada materinya, dan nanti dari admin kalian bisa dibaca ya. Paham? Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil perubahan pertama sampai dengan keempat pada tahun 1999 sampai tahun 2002 ini mengatur sistem pembagian kekuasaan negara ya, melalui apa? Melalui kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan legislatif. Kailan dalam bukunya halaman 217 tahun 2016. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan undang-undang ya. Jadi kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan yang menjalankan peraturan undang-undang. Ya, peraturan perundang-undangan. Secara logika begini ya, warga belajar.